Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan para penonton yang saya hormati, perkenalkan saya Dava Sandi Pratama dari SMP Mutual Kota Magelang. Perkenalkan saya membawakan dongeng berjudul Asal Usul Gua Kiskendha Kulon Progo. Alkisah, di pegunungan menoreh terdapat sebuah gua bernama Kiskendha. Gua tersebut ditempati oleh kedua makhluk kakak beradik bernama Mahesasura dan Lembusura. Mereka adalah penguasa binatang buas di wilayah tersebut. Mereka juga memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Konon, jika ada salah satu dari mereka yang meninggal, maka ia dapat hidup kembali setelah tubuhnya dilangkai oleh saudaranya yang masih hidup. Pada suatu malam, Mahesasura bermimpi sedang berada di pelaminan bersama Dewi Tara, putri dari Batara Indah yang berasal dari negeri Kahyangan. Keesokan harinya, Mahesasura bermaksud untuk mewujudkan mimpi itu. Ia pun mengutus adiknya Lembusura untuk pergi ke negeri Kahyangan untuk melamar Dewi Tara. Alangkah terkejutnya Lembusura mendengar permintaan dari kakaknya itu. Jangan Kanda, Dewi Tara adalah bidadari yang paling cantik di negeri Kahyangan. Mana mungkin para dewa akan menerima lamaran dari kedua makhluk seperti ini? Sebaiknya urungkanlah niat Kanda tersebut, ujar Lembusura. Tidak adikku, mereka pasti akan takut untuk menolak lamaranku karena akulah yang paling sakti di jagat raya ini, kata Mahesasura dengan sombong. Mendengar tekad kuat kakaknya itu, ia pun terpaksa pergi ke negeri Kahyangan untuk melamar Dewi Tara. Sesampainya di negeri Kahyangan, lamarannya pun langsung ditolak oleh para dewa karena merasa bahwa kedua makhluk tersebut tidak cocok untuk melamar Dewi Tara. Akhirnya Lembusura pun kembali ke bumi tanpa membawa hasil apapun. Mendengar kabar buruk tersebut, Mahesasura pun langsung marah dan mengamuk kepada para dewa tersebut. Kemudian ia bermaksud untuk membalas dendam kepada para dewa tersebut dan menyerang negeri Kahyangan. Setelah menyerang seluruh negeri Kahyangan, ia pun membawa Dewi Tara untuk kembali ke bumi untuk dinikahi. Sementara itu, para dewa pun sedang berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkan Mahesasura dan Lembusura dan membawa kembali Dewi Tara ke negeri Kahyangan. Setelah bermusyawarah, mereka pun bersepakat untuk menggunakan kesaktian kekuatan yang sangat tinggi, yaitu Aji Pancasona. Menurut mereka, hanya itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan Mahesasura dan Lembusura dan membawa kembali Dewi Tara ke negeri Kahyangan. Namun, kesaktian yang tinggi tersebut tidak boleh digunakan oleh sembarang orang. Hanya orang yang berarti luhur, suci, dan dapat memiliki nafsu saja yang dapat menggunakan kesaktian tersebut. Setelah bermusyawarah lagi, mereka bersepakat untuk memberikan ajian tersebut kepada sebuah pertapa bernama Subali. Ia adalah putra dari Resi Gotama yang sedang bertapa di Surya Pringga. Pada saat itu, ia sedang bertapa dengan konsentrasi penuh. Tiba-tiba, ia terbangun dari pertapaannya karena melihat kedatangan dari Batara Guru, Batara Narada, dan para dewa untuk menemuinya. Wahai Subali, aku akan memenuhi semua permintaanmu, tetapi dengan satu syarat, kamu harus mengeluarkan semua murkaan yang ada di dalam Mahesasura dan Lembusura dan membawa kembali Dewi Tara ke negeri Kahyangan, ujar Batara Guru. Tanpa berpikiran panjang, Subali pun menerima tawaran menarik tersebut. Baik Batara Guru, aku akan menerima tawaran tersebut, tapi bagaimana mungkin aku dapat mengalahkan kedua makhluk tersebut? Tanya Subali. Tenang Subali, aku akan memberikanmu Aji Pancasona agar engkau dapat mengalahkan kedua makhluk tersebut. Subali pun bersiap sedia untuk menerima ajian tersebut. Setelah menerima ajian tersebut, ia pun mengajak adiknya Sugriwa untuk menyerang Mahesasura dan Lembusura dan membawa kembali Dewi Tara ke negeri Kahyangan. Sesampainya di mulut gua, ia pun berpesan kepada adiknya untuk berjaga-jaga di mulut gua tersebut. Adikku, kamu tetaplah di sini saja.
biar aku yang dapat menghadapi kedua makhluk tersebut, ujar Subali. Tanpa berlama-lama, Subali pun telah membawa Dewi Tara dari gua yang telah dirampas oleh Mahesasura dan Lembu Sura tersebut. Setelah itu, ia pun masuk dalam gua tersebut lagi untuk melanjutkan pertarungannya dengan Mahesasura dan Lembu Sura. Ia pun berpesan kepada adiknya, "Adikku, tolonglah jaga Dewi Tara di sini. Jika darah yang mengalir berwarna merah, berarti akulah yang memenangkan pertarungan tersebut. Tetapi jika darah yang keluar dari gua berwarna putih, akulah yang kalah dari pertarungan tersebut. Jika kedua peristiwa tersebut terjadi, maka tutuplah mulut gua tersebut dengan batu yang besar," ujar Subali. Kemudian Subali pun bertarung dengan sengit dengan Mahesasura dan Lembu Sura. Kemudian ia dapat mengalahkan Lembu Sura dengan mudah dengan Aji Pancasona. Namun Lembu Sura dapat dibunuh kembali setelah ia dikalahkan oleh Subali. Setelah itu Mahesasura juga tewas dalam pertarungan tersebut. Namun mereka dua dapat kembali setelah mereka saling melangkahi. Setelah melihat kejadian tersebut, mereka pun langsung bingung. Setelah melihat kejadian tersebut, Subali pun bingung dan mencari cara agar dapat mengalahkan dua makhluk tersebut. Ia pun memegang ketua tanduk kepala dari Mahesasura dan Lembu Sura dan menundukkannya secara bersamaan. Mereka berdua pun langsung tewas dan Subali pun menangkan pertarungan tersebut. Lalu Sugriwa melihat darah merah yang bercampur warna putih tersebut, mengira bahwa kakaknya telah tewas dalam pertarungan tersebut. Lalu ia pun menutup mulut gua tersebut dengan batu yang besar. Kemudian ia membawa Dewi Tara pergi ke negeri Kahyangan. Setelah membawa Dewi Tara ke negeri Kahyangan, ia pun disambut meriah oleh para dewa dan Resi Gotama. Subali yang baru saja memenangkan pertarungan tersebut, ia pun terpenjat dalam gua tersebut. Merasa dikhianati oleh adiknya, ia pun langsung naik pitam dan marah kepada adiknya. Kemudian ia pun menendang batu besar tersebut hingga hancur secara berkeping-keping. Kemudian ia pun pergi ke negeri Kahyangan untuk mencari Sugriwa. Setelah sampai di negeri Kahyangan, ia pun melihat Sugriwa sudah berada di pelaminan bersama Dewi Tara. Kemudian ia pun semakin marah dan geram kepada adiknya tersebut. "Hai adikku, dasar adik tidak tahu diri, diberi amanat malah berkhianat," ujar Subali dengan marah kepada adiknya. Kemudian Sugriwa pun baru saja ingin menjelaskan kejadian sebenarnya. Tiba-tiba Subali menghajarnya dengan sangat keras. Maka pertarungan pun langsung terjadi antara Subali dan Sugriwa. Ayahnya, Resi Gotama, tidak melerai keduanya tersebut. Ia pun mendengarkan penjelasan yang sebenarnya kepada Sugriwa. Mendengar penjelasannya tersebut, ia pun langsung marah kepada Subali. Kemudian ia pun merasa malu dan ia pun marah kepada Subali karena telah membuat malu keluarga dan mengaku berdarah putih. Menurutnya, tidak ada di dunia ini yang memiliki darah putih. Karena ketakaburannya itu, ia pun langsung mengutuk Subali. Kemudian Dewi Tara pun dapat menikahi Sugriwa. Lalu Resi Gotama pun merestui keduanya untuk menikah. Setelah menikah, mereka pun membangun sebuah kerajaan bernama Pancawati di Gua Kiskenda. Demikianlah dongeng singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.